GS-nya berapa, mengukur MMT-nya berapa, mengukur lingkar segmennya berapa, ya karena kan berisiko kemungkinan terjadi atrofi atau hipotrofi, ya. Kemudian untuk tungkai bawah, ya biasakan untuk mengukur panjang tungkai, ya. Kenapa? Karena pada reposisi atau pada penanganan fraktur tanpa operasi itu biasanya kan hanya dilakukan reposisi secara manual. Ya, kalau sampai terjadi eh, apa selisih antara sisi yang sehat dan sisi yang fraktur, misalnya fraktur tipe communitive, ya itu kan bisa berisiko untuk mengalami perbedaan panjang tungkai. Jadi kita pastikan dengan pemeriksaan panjang tungkai. Sekali lagi, pemeriksaan panjang tungkai ini dilakukan khusus untuk kasus-kasus fraktur tungkai. Jadi kalau ada fraktur humerus, fraktur antebrachii, kamu nggak perlu melakukan pemeriksaan panjang segmen yang di anggota gerak atas. Ya, tapi untuk anggota gerak bawah perlu karena ini nanti akan berisiko untuk mengalami perbedaan panjang tungkai. Kalau perbedaannya terlalu besar, lebih dari 1,5 cm, biasanya akan berisiko menimbulkan masalah jangka panjang. Ya. Bu izin masuk. Yes, Apa saya izin buat record boleh nggak ya Bu? boleh. Itu Bu saya minta tolong untuk dijadikan host. Oh, harus host ya? Nggih. Mohon maaf, ini hostnya Hostnya apa jenengan? saya ya. Iya. Mestinya kan dari ini saya nggak, bukan saya yang bikin, saya sudah lupa bikin Zoom karena udah lama nggak melakukan. Kemarin aku minta tolong dari jurusan. Gimana kalau saya menjadikan kamu jadi host? Gak ngerti caranya aku. Gimana? Itu Bu mungkin partisipannya dipencet kemudian Ini tak tutup dulu ya. ya Dipencet. Ya. kemudian cari nama saya Nyari ya. nggih Alana ya. di Alana. Terus? Terus ada titik tiganya itu Bu. Ya. Terus? Dijadikan host bisa Bu? Oh, host ya. Iya boleh. Gitu. Kalau host ada nggak ya Bu? Ada. Boleh Bu dijadikan host saja. Oh, Nggih. ya. Sehingga. Kok Alivia kleru-kleru? Ini Maria. Make toast. Iya. Nggih. Ya, sudah ya? Sudah. Ya, sama-sama. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan kalau di PPT ada pemeriksaan LGS yang aktif sama pasif, terus kan ada pemeriksaan yang spesifik juga LGS. Itu beda atau sama nih? Beda. Sebenarnya pemeriksaan spesifik itu lebih ke arah pengukuran. Pengukuran, ya. Biasanya kan pengukuran itu merupakan tindak lanjut kalau dari hasil pemeriksaan. Pemeriksaan misalnya LGS-nya terbatas, berarti nanti akan ditindaklanjuti dengan pengukuran LGS menggunakan goniometer. Seperti itu, Mbak. Iya, siap, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Sudah jelas semuanya? Ya, kita lanjut ya. Oh, ini aku dislokasi nih. Bisa sampai ke sini. Oh, sik, mohon maaf, mohon maaf. Sebentar. Ya, problematik fisioterapi pasca buka eksternal fiksasi tadi. Di antaranya atau kemungkinan itu bisa terjadi hipotrofi otot. Namanya kemungkinan bisa iya, bisa juga tidak. Kalau misalnya gipnya adalah long leg gip kemarin untuk fraktur kruris, ya, di mana gipnya dari setengah paha sampai metatarsal, itu kemungkinan kalau dia sampai 12 minggu, itu kemungkinan quadricepsnya bisa mengetil atau hipotrofi. Tapi untuk yang anggota beratas kemungkinannya lebih kecil untuk terjadi hipotrofi. Kembali lagi saya ulangi, problematik fisioterapi bisa terjadi hipotrofi otot, keterbatasan LGS karena pengkerutan kapsul, bisa juga keterbatasan LGS karena kontraktur, pemendekan otot. Ya. Kemudian penurunan nilai otot atau kekuatan otot. Ya. Kemudian yang terakhir keterbatasan fungsi. Mestinya hipotrofi otot, keterbatasan LGS, penurunan kekuatan otot merupakan impairment, sedangkan keterbatasan fungsi itu masuk dalam apa? Functional limitation. Iya, functional limitation. Kemudian program fisioterapi ya sesuai dengan problem. Kalau ada hipotrofi otot, ini mestinya diberikan program untuk meningkatkan lingkar otot atau membuat hipertrofi otot. Ya, masih ingat nggak kemarin ada dosis-dosis atau takaran-takaran latihan yang tujuannya untuk meningkatkan lingkar otot, baik menggunakan 1RM maupun teknik yang lain. Ya, biasanya berapa persen dari 1RM ya kalau untuk peningkatan kekuatan otot itu mulai dari 60 sampai 90% dari 1RM bebannya. Kemudian untuk mobilisasi itu hanya sekitar 60-an% untuk hipo menjadi ya ini berarti membuat hipertrofi. Itu ada prosentasenya ya. Jadi ada beberapa pendapat yang mengemukakan bagaimana cara kita meningkatkan lingkar otot untuk dosimetrinya atau takaran latihannya. Menambah LGS sendi. Ini karena khusus untuk pasca imobilisasi itu masih akan terjadi keterbatasan gerak sendi yang sifatnya adalah pola kapsuler, ya, sehingga untuk menambah lingkup gerak sendi itu bisa menggunakan teknik manipulasi atau peregangan kapsul sendi. Kalau terjadi penggerutan sendi dan kalau terjadi kontraktur otot, kita bisa menggunakan teknologi stretching. Kemudian untuk meningkatkan kekuatan otot, yaitu latihan aktif, resisted active movement, kemudian mengembalikan fungsi, berarti kita memberikan latihan fungsional sesuai dengan fungsi sendi yang terbatas. Pelaksanaan fisioterapi
terapi manipulasi untuk menambah LGS, terapi latihan untuk memelihara LGS, meningkatkan lingkar otot, meningkatkan kekuatan otot, dan terapi fungsional. Nah, ini keliru nih. Ini yang ketiga, terapi fungsional untuk mengembalikan fungsi fungsional sendi yang terbatas tadi. Ya, jadi ini penjelasan secara umum, ya, karena memang program fisioterapi itu selalu mengacu pada problem, ya. Kemudian tujuan fisioterapi juga mesti sesuai dengan program fisioterapi. Ya, kemudian Anda mesti ingat bahwa setiap proses fisioterapi itu perlu kita lakukan evaluasi, ya. Evaluasi mestinya kita bisa rencanakan dari awal. Evaluasinya apakah seminggu sekali ataukah 2 minggu sekali, ya. Nanti dari hasil evaluasi kita harus bandingkan dengan kondisi awal. Ya, mestinya membandingkan pengukuran awal dengan pengukuran yang saat ini. Apakah ada perbaikan ataukah sama saja? Kalau sama saja, jangan-jangan teknologi yang kita terapkan belum pas, ya. Ya, oleh karena itu, sebagai seorang fisioterapis itu perlu latihan memperbaiki teknik-teknik fisioterapi yang dilakukan, ya. Misalnya contoh, kita melakukan terapi manipulasi. Kok dari dulu kok tidak ada perbaikan LGS-nya? Mestinya begitu dilakukan terapi manipulasi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mestinya kan harusnya ada perbaikan untuk kapsul sendinya. Ternyata kok enggak. Jangan-jangan teknik terapi manipulasimu keliru. Misalnya traksinya keliru semua. Ya gimana mau bisa membaik? Ya, jangan-jangan glidingnya enggak sesuai, arahnya keliru. Ya gimana bisa membaik? Ya, jadi sehingga evaluasi itu kita bisa langsung berhubungan dengan apakah kalau hasil evaluasi tidak semakin baik atau tetap saja kita mesti introspeksi apakah program yang kita berikan itu sudah benar atau belum, ya. Kalau kemudian setelah diperbaiki ternyata kemudian terjadi perubahan ke arah baik, berarti benar memang teknik teknologi yang kita berikan ternyata belum baik. Ya, itu kemudian akan memicu seorang fisioterapis untuk selalu memperbaiki, ya, skill yang sudah dikuasainya. Ya, saya kira itu kita akan bahas tentang semua teknologi yang kita akan pakai untuk pasca buka imobilisasi atau eksternal fiksasi pasca fraktur. Ya. Mungkin sebelum lanjut, ada yang perlu ditanyakan? Cukup, Bu. Tidak ada? Ya, kita lanjut. Di semester 4, kamu sudah mendapatkan mata kuliah terapi manipulasi perifer. Masih ingat ya? Ya. Indikasi yang pertama, terapi manipulasi itu, indikasi yang pertama itu adalah imobilisasi. Mesti kalau kamu buka catatanmu, biasanya
indikasinya pertama mesti yang ditulis imobilisasi. Imobilisasi itu artinya sendi tertentu atau sendi yang bersangkutan itu tidak digerakkan. Ya. Contoh misalnya pada lanjut usia yang sudah bed rest karena otot-ototnya sudah atrofi sehingga tidak mampu lagi menggerakkan sendi. Ya, biasanya lansianya kemudian bed rest, nggak mampu bangun, nggak kuat bangun sendiri, sehingga mereka kemudian akan tiduran terus. Ya. Kalau itu dibiarkan, nanti mungkin dalam waktu sebulan, itu sudah akan terjadi kerutan kapsul sendi yang ditandai dengan keterbatasan gerak sendi. Ya, jadi imobilisasi itu tidak hanya digigit. Orang berbaring diam dalam waktu lama itu bisa menimbulkan kekakuan sendi atau keterbatasan gerak sendi. Misalnya hip, di daerah panggul, lutut, itu semuanya kaku. Mau digerakkan, biasanya lansianya kan kesakitan, ya. Ya karena tidak sudah lama sekali tidak bergerak, kemudian kapsul-kapsulnya mengkerut semua, ya, sehingga begitu mau digerakkan mesti akan kesakitan. Ya karena dipaksa untuk bergerak, ya. Kemudian imobilisasi juga terjadi pada sendi-sendi yang dipasang gip. Ya, dalam hal ini adalah kasus fraktur. Ada dua macam. Ya, imobilisasi semuanya akan menimbulkan keterbatasan gerak sendi atau kekakuan sendi. Ada orang yang menyebut kekakuan sendi, ada yang menyebut keterbatasan gerak sendi, keterbatasan ROM. Ya. Semuanya maksudnya sama. Ya. Ada dua tipe keterbatasan gerak sendi atau kekakuan sendi. Yang pertama adalah kapsuler, yang kedua adalah non kapsuler. Ya, yang kapsuler itu disebabkan karena pengkerutan kapsul, pemendekan kapsul, yang itu sangat indikasi diberikan terapi manipulasi. Ya. Bagaimana kita tahu itu adalah keterbatasan gerak kapsuler dan non kapsuler? Gimana kita bisa memilah-milah, bisa membedakan? Oh, ini kapsuler, keterbatasan geraknya. Oh, ini non kapsuler. Masih ingat enggak? Oh, ini orang 43 loh. Masa enggak ingat? Bu izin masuk. Ini ada PPT-nya atau enggak nggih, Bu? Enggak ada. Oh, enggak ada nggih. Makasih, Bu. Ada. Ya. Ini mau ngetes. Kemarin kan sudah saya minta belajar terapi manipulasi lagi. Ya tahu saya sudah menyampaikan itu di awal kuliah. Kemudian kemarin waktu sebelum kita praktek ngekip, ya, itu sudah saya masih bagaimana kita membedakan, oh ini kekakuan pola kapsuler, ini kekakuan non kapsuler. Ada tanda atau ciri dari kekakuan pola kapsuler. Semua sendiri kan punya tips kekakuannya kalau pola kapsuler. Contoh untuk
sendi siku maupun sendi lutut. Fleksi lebih terbatas dari ekstensi. Itu adalah ciri kekakuan pola kapsuler. Ya, untuk sendi, masing-masing sendi punya tipe kekakuan yang beda-beda atau masing-masing. Ya. Untuk sendi bahu, masih ingat pola kapsulernya apa? Jadi lebih terbatas dari exo, lebih terbatas dari fleksi. Iya. Baik sih. Yang benar. Ayo. ABD lebih terbatas dari ADD, Bu. Gimana? Diulang, Mas. ABD lebih terbatas dari ADD. Nah, itu keluarkan suaranya siapa? Itu. Nggak ngerti ya. Semua sendi itu punya pola kapsuler sendiri-sendiri. Jadi kalau ada pola kapsuler berarti dia kekakuannya eh, kekakuan pola kapsuler. ABD lebih terbatas dari ABD atau EXO dulu ya untuk sendi bahu. ABD lebih terbatas dari EXO, EXO lebih terbatas dari INDU. Maksudnya adalah derajat keterbatasannya abduksi itu paling tinggi dibandingkan dengan eksorotasi maupun endorotasi. Ekso lebih tinggi dibandingkan dengan endorotasi. Untuk sendi siku, fleksi lebih terbatas dari ekstensi. Untuk sendi pergelangan tangan, itu relatif sama antara palmar fleksi dengan dorsal fleksi maupun radial dan ulnar deviasi. Kemudian untuk jari-jari, fleksi lebih terbatas dari ekstensi. Dan seterusnya. Itu sebenarnya mestinya sudah hafal semua. Ya. Ya, kalau kita tahu polanya, pola kekakuannya seperti itu, berarti penyebabnya karena pengkerutan kapsul karena imobilisasi. Ya, kalau sudah seperti itu berarti ini indikasi diberikan terapi manipulasi. Dalam terapi manipulasi ada dua teknik terapi. Itu yang pertama adalah traksi dan yang kedua adalah gliding atau translasi. Masing-masing sendi juga punya arah yang berbeda-beda. Arah traksinya khusus, glidingnya juga khusus. Ya. Kalau arah traksinya sendi bahu atau gelindung meral, arahnya seperti apa? Lateroventrokranial. Lateroventrokranial. Itu nggak boleh dibolak-balik loh ya. Jadi yang pertama adalah lateroventrokranial. Ini nggak bisa dibolak-balik. Ya. Kemudian untuk humeroradial. Di situ kan terdiri dari dua, yaitu humeroradial dan humerulnar. Masing-masing dilakukan terapi manipulasi sendiri-sendiri. Ayo, ini Siti Nurhalisa, masih ingat nggak? Hihi, lupa dikit, Bu. Halo. Siti Nurhalisa, ini jangan-jangan tidur ini. Enggak, Ya, Bu. enggak. Masih ingat enggak? Coba humeroradialis. Arah traksinya kemana? Loh, kok diam seribu bahasa? Ada yang bisa bantu? Kamu panggilannya Bu. siapa sih? Nurhalisa? Panggilannya siapa?
Ica. Oh, Ica. Ya, ada yang bisa bantu Ica? Ke distal arah radius. Gimana coba ke distal arah radius itu gimana coba? Arahnya adalah ke arah distal sejajar dengan tulang radius. Ya, karena itu humerus memang lebih proksimal dari radius. Jadi arah traksinya adalah ke arah distal sejajar dengan tulang radius. Ya, itu nggak boleh dirubah-rubah, ya. Jadi kalau misalnya posisi sendi sikunya nekuk seperti ini, ya, tidak lurus ya. Kalau lurus kan tinggal ditarik lurus ke distal. Begini, bagaimana kita melakukan traksi humeroradial? Ya sama sih sebenarnya, kita pegang radiusnya, kemudian kita tarik ke arah distal. Distalnya ya ke sana. Kalau posisi tangannya seperti ini. Kemudian untuk humero-ulnaris itu adalah 45 derajat terhadap ulna. Jadi ke arah distal, enggak ke arah distal ya. Jadi 45 derajat terhadap ulna. Jadi kalau posisi lengan bawahnya lurus seperti ini, berarti tarikannya adalah 45 derajat. Ke sana bisa, atau ke sana juga bisa, ke bawah juga bisa, tapi 45 derajat dari ulnanya. Loh, ini kuliah lagi terapi manipulasi ini gimana ini? Recall, Bu, recall. Recall. Recall kan mestinya kamu belajar sendiri. Ya. Ya kan? Masa nanti sudah tahu begini, nanti prakteknya juga masih perlu dicontohin lagi. Itu namanya bukan recall. Ya, jadi kalau kamu ditanya traksi, kan tadi kan problemnya adalah pemendekan kapsul sendi. Kalau kita melakukan traksi, kira-kira yang diulur atau yang diregang, kapsul sebelah mana? Ayo, Mas Adam tahu nggak? Masih mengingat. Masih mengingat. Sampai nanti selesai, masih mengingat ya Mas ya. Ayo Franz, masih ingat enggak? Tahu gimana? Bisa menjawab? Mencoba-coba dulu, Bu. Ingat Oke. juga. Mencoba-coba tadi, mengingat-ingat, mencoba-coba. Nanti yang berikutnya ayo, siapa lagi ya ini ya? Mbak Mutiara. Mungkin tahu Mbak Mutiara. Lupa juga, Bu. Hmm? Kencus, Mbak. Kurang keras. Halo. Lupa, Bu. Kalau itu loh. Lupa itu kan paling gampang. Kalau tadi Adam masih mengingat-ingat. Ini Franz mencoba-coba. Mutiara langsung lupa. Berarti nggak ada satupun yang ingat. Siapa yang ingat? Ayo. Nggak usah takut. Misalnya salah juga nggak apa-apa. Tadi kan terapi manipulasi itu tujuannya adalah untuk merekam kapsul. Karena memang terjadi
pemendekan atau pengkerutan kapsul. Ya, berarti terapi manipulasi yang kita berikan itu tujuannya adalah untuk mengulur atau meregang, mengulur kapsul sendi. Nah kan karena tadi ada dua teknik, traksi sama gliding atau translasi, mesti ini tujuannya juga untuk mengulur kapsul, tapi masalahnya di mana atau spesifiknya. Kalau traksi itu berarti kita melakukan upaya menjauhkan antara dua komponen pembentuk sendi. Jadi contoh kalau sendinya sendi bahu, arah traksinya tadi kan lateroventrokranial, itu berarti kan kita menjauhkan antara kavitas glenoidelis dari skapula dengan kaput humeri. Coba pikirkan lagi. Kalau kavitas glenoidelis dan kaput humerinya kita jauhkan, berarti kapsul sendi yang diulur itu daerah mana? Yang sekarang silakan jawab. Ini sudah saya jelaskan loh ya. Berarti daerah mana? Ya berarti ya semua. Mau kapsul sebelah atas, Anda bisa bayangkan ya ini kavitas glenoidelis, ini kaput humeri, kemudian kita tarik ini. Nah, kan arahnya lateroventrokranial. Berarti kan kaput humeri menjauh dari kavitas glenoidelis. Padahal kan antara kaput dengan kavitas glenoidelis ini pun ditutup, dibungkus oleh kapsul sendi. Jadi kalau saya melakukan traksi, berarti saya mengulur kapsul bagian atas, bagian depan, bagian bawah, bagian belakang. Semuanya kan akan diulur semuanya. Beda dengan gliding atau translasi. Makanya kan istilahnya ada gliding untuk menambah abduksi, gliding untuk menambah eksorotasi, gliding untuk menambah endorotasi. Kalau gliding untuk menambah abduksi, arahnya kemana? Kaudal. Ke kaudal, bagus. Berarti itu mengulur kapsul sebelah mana? Distal, Bu. Ini kan persendian ini kok distal ya. Jangan istilahnya pakai distal. Mungkin bisa bagian atas, bagian bawah, bagian depan, bagian belakang. Gimana? Mana Mas Bima? Bawah, Bu. Bagian bawah. Kenapa kok bagian bawah? Karena pada saat gerakan abduksi, itu kan osteokinematikanya adalah lengan atau lengan atas dan lengan bawah itu kan ke atas. Itu osteokinematikanya. Sedangkan
artrokinematikanya itu justru kapudumeri itu akan rolling ke bawah. Ya, sehingga kapsulnya itu harus didorong ke kaudal supaya gerakan kapudumeri ke bawah itu bisa bebas. Demikian juga untuk menambah eksorotasi. Yang di mulut, daerah mana? Glidingnya ke arah mana glidingnya untuk menambah ekso? Anteromedial. Anteromedial. Karena kapudumeri dia akan ke posterior. Demikian juga endorotasi mesti ke arah posterolateral karena glidingnya atau kapudumerinya itu mesti akan ke arah posterior. Beda kalau yang bergerak atau relatif bergerak itu adalah tekung pada sendi lutut. Ya. Traksinya arahnya ke distal. Karena kita mau menjauhkan antara kondilus femur dengan tibia. Kemudian untuk menambah fleksi gliding ke arah posterior, ya, karena artrokinematikanya maupun osteokinematikanya sama, karena yang bergerak adalah tekung. Demikian juga kalau untuk menambah ekstensi ke arah anterior, glidingnya juga ke arah anterior, ya, osteokinematikanya kan juga ke arah ekstensi kan berarti tungkai bawah ke atas. Demikian juga artrokinematikannya juga sama. Ya. Sehingga sebenarnya kalau kamu pakai logika, kamu nggak perlu ngapal kayak ini gliding ke kaudal ini. Dari anatomi sendinya itu, kamu bisa menentukan, oh arahnya kemana, traksinya, arahnya, atau gliding untuk menambah fleksi arahnya kemana, ekstensi arahnya kemana, itu hanya memahami secara anatomis tadi. Kalau konsepnya kamu bisa mengetahui, sampai tua pun nggak akan lupa. Tapi kalau hanya, apalagi kalau anak sekarang kan belajar kan hanya seret, gitu. Bagaimana bisa mengendap di sini dengan baik, bisa bertahan lama di otak. Ya nggak mungkin kalau kamu hanya sekilas ya di otak hanya sekilas. Makanya kemudian lupa semua. Ya. Oke, jadi untuk terapi manipulasi kamu mesti harus belajar lagi, dihafalkan. Ya sebenarnya sih konsepnya itu kamu kuasai, nggak perlu menghafalkan, mesti akan bisa. Ya, tapi kalau konsepnya nggak dikuasai ya kamu harus hafal. Kalau hafal, ya hafal benar, jangan hafal-hafalan. Nanti mesti akan bingung kalau satu lupa, mesti yang lain juga lupa. Ya, kemudian terapi manipulasi itu kan tadinya tujuannya untuk mengulur kapsul. Ini mestinya harus ditindaklanjuti. Kapsulnya sudah terulur, gerakannya menjadi semakin bebas, harus diikuti dengan latihan gerak. Yang tadi kan yang diperbaiki adalah artrokinematikanya. Tapi osteokinematikannya kan belum. Kamu kan melakukan traksi, itu kan di sendinya. Melakukan gliding, melakukan gliding ke arah kaudal, melakukan gliding ke anteromedial, kemudian posterolateral, itu kan yang kita ulur adalah kapsul sendinya. Sedangkan di
osteokinematikanya belum diapa-apain, makanya terapi latihan. Ya, sehingga terapi manipulasi ini harus ditindaklanjuti dengan terapi latihan yang tujuannya adalah untuk LGS-nya supaya menjadi lebih baik, karena tadi kapsulnya sudah diulur, gerakannya menjadi lebih bebas, ini harus terus digerakkan. Karena bisa saja kalau kapsulnya sudah terulur tapi tidak dibarengi dengan latihan, kapsulnya akan memendek lagi. Untuk bisa memelihara kapsul yang sudah terulur tadi ya dengan terapi latihan. Dan terapi latihan itu batasnya adalah sampai lingkup gerak sendi maksimal yang didapatkan. Kalau kamu nanti ketemu pasien beneran, hari ini latihan dengan fisioterapi bisa tambah LGS-nya 10 derajat. Besok pasien pulang. Di rumah tidak melakukan latihan lagi. Besok datang lagi, kembali ke sebelum latihan kemarin. Selalu begitu. Kamu bisa bayangkan sebagai fisioterapis, kalau punya pasien seperti itu, males nggak mau latihan di rumah, datang gitu lagi, datang gitu lagi. Kamu nggak bosen? Ya mesti bosen. Ya, atau kamu akan sangat puas, akan sangat merasa punya manfaat kalau pasien hari ini datang, misalnya sendi bahunya kemarin ABD-nya sudah 65 derajat, hari ini tambah 75, besok datang lagi, tambah lagi. Jadi nggak perlu waktu yang terlalu banyak untuk menyelesaikan problem. Tapi kalau pasiennya males, pasiennya ogah-ogahan, fisioterapisnya penuh semangat, nanti akhirnya fisioterapisnya jadi bosen. Ya, tapi kalau pasiennya semangat, fisioterapinya semangat, mesti problematik itu akan segera bisa teratasi dengan waktu yang tidak pakai lama. Ya, makanya dalam memberikan proses fisioterapi itu ada edukasi. Ya, jadi pasien itu masih harus diberitahu. Pasien fraktur yang habis digip, ya dia ngerti. Saya ini patah, kemudian digip supaya sambung, patahnya tadi menjadi sambung. Nah, kemudian setelah digip, itu akan menimbulkan masalah kaku sendi. Ya, cuman dia kan nggak ngerti bahwa untuk bisa mempertahankan LGS yang sudah tambah lagi, diberikan latihan terus di rumah, dia kan nggak tahu sampai sedetail itu. Kadang-kadang capek, males latihan. Kadang-kadang ya karena baru nggak enak hati, males latihan. Nah, ini kan jadi lama nanti programnya, nggak selesai-selesai. Ya, fisioterapisnya semangat, nanti bisa jadi males juga. Nah, akhirnya kan butuh waktu yang sampai berbulan-bulan. Semakin lama semakin pola kapsulernya akan semakin susah diatasi. Ya, sehingga makanya kenapa kok perlu edukasi, biar pasien tuh ngerti benar apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan mesti sebelumnya mesti tahu kira-kira problematik yang dipunyai dia itu seperti apa. Ya, jadi terapi manipulasi tidak bisa dipisahkan dari terapi latihan. Ya, kalau terapi manipulasinya berhasil meningkat dengan baik, dibarengi dengan terapi latihan yang rutin, ya, perbaikan LGS akan segera terlihat. Kalau LGS-nya semakin baik, latihan selain untuk memelihara LGS yang sudah dicapai, dia juga mesti mempunyai dampak terhadap kekuatan otot, daya tahan otot akan menjadi semakin baik.
Kalau LGS baik, kekuatan otot baik, fungsionalnya akan segera tercapai. Ya. Sehingga kalau LGS-nya selesai, kekuatan ototnya baik, fungsionalnya tercapai, selesai masalahnya. Ya. Jadi kadang-kadang pasien itu perlu dijelaskan kira-kira tahapan terapinya itu seperti ini. Atau juga bisa diberitahu misalnya, kalau kamu nggak begini, akibatnya seperti ini. Kalau kamu nggak begini, akibatnya seperti ini. Jadi biar dia juga mikir, ya, mau kembali atau bisa hilang problemnya dalam waktu yang pendek atau mau jangka panjang, ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini problem pasca buka imobilisasi fraktur. Ya, sehingga nanti mesti kamu harus terapi manipulasi, harus terapi latihan. Itu mau nggak mau harus mempraktekkan itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi besok PR-nya harus baca terapi manipulasi, kemudian mempraktekkan traksi translasi, ya, untuk akan kita praktekkan nanti pada saat kuliah di lab. Oh iya, pertanyaan kita lanjut. Untuk bahasan berikutnya, saya anggap ini selesai ya. Kita bahas tentang dislokasi. Nah, ya, dislokasi itu adalah suatu keadaan di mana kaput sendi bergeser atau keluar dari kafum sendinya. Penyebabnya biasanya trauma langsung dan tak langsung. Langsung itu artinya traumanya itu langsung pada sendinya, tak langsung itu bisa traumanya sebenarnya bukan di sendinya, tapi trauma itu memicu terjadinya dislokasi. Contoh misalnya seseorang jatuh, ya, tangannya mesti akan menahan berat badan. Kemudian terjadi putaran. Ya, misalnya tangannya itu sudah menumpu berat badan, tapi kemudian terjadi gerakan eksorotasi maksimal, itu yang akan memicu terjadinya dislokasi bahu, ya, atau shoulder. Ya, itu yang paling contoh yang paling mudah untuk mekanisme terjadinya dislokasi karena trauma langsung. Ya. Biasanya dislokasi itu mayoritas akan dilakukan terapi operatif, ya, mayoritas, ya. Sampai sekarang rekomendasinya untuk dislokasi adalah penanganan non operatif, ya. Tapi ada juga beberapa dilakukan tindakan operatif, tapi ini sebenarnya tidak direkomendasikan karena mungkin dari sisi manfaat atau keuntungan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan non operatif. Cuma non operatif itu hasilnya akan bagus kalau segera dilakukan. Jadi misalnya traumanya hari ini, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian sudah ditegakkan diagnosisnya adalah dislokasi. Ya sebaiknya hari itu segera dilakukan reposisi. Tapi ada beberapa dislokasi, ya,
pasiennya mungkin eh, tidak sadar atau ya karena belum mendapatkan pemeriksaan dari dokter sehingga diagnosisnya belum ditegakkan, itu kadang-kadang ditunda sampai beberapa hari. Pengalaman klinis, ya, kalau terjadi dislokasi, kemudian tidak segera dilakukan reposisi, biasanya pada saat kita melakukan reposisi, itu menjadi susah kembali. Maksudnya adalah kaput sendi yang bergeser tadi, itu untuk dikembalikan ke kafum itu agak susah. Jadi seperti meleset-meleset lagi. Jadi perasaan atau rasa yang kita rasakan sebagai operator reposisi dislokasi itu setelah beberapa hari itu kafum sendinya itu seperti sudah ditumbuhi jaringan, sehingga begitu kaput masuk itu akan tidak gelap langsung diam gitu enggak, tapi bergeser-bergeser karena rasanya itu seperti di situ sudah ada jaringan baru yang tumbuh pada kafum sendinya. Sehingga yang rekomendasi, paling direkomendasikan adalah penanganan non operatif tapi secepat mungkin, sedini mungkin. Ya. Yang mengalami dislokasi adalah sendi bahu. Ada yang tahu kenapa kok sendi bahu paling sering mengalami dislokasi. Sedangkan hip dan temporomandibularis itu lebih jarang. Sebentar, ini perlu saya luruskan ya. Jadi yang paling sering mengalami dislokasi adalah sendi bahu. Ini pada orang dewasa dan orang muda. Yes, dewasa muda, mulai dari dewasa muda. Sedangkan yang kedua temporomandibularis ini pada lansia. Sedangkan hip ini paling jarang. Paling jarang. Ya. Kecuali ya traumanya sangat besar, itu bisa menimbulkan dislokasi hip. Ya. Kembali ke pertanyaan saya yang tadi yang awal, kenapa kok sendi bahu sering mengalami atau paling mudah mengalami dislokasi? Kira-kira ada yang tahu? Mbak? Mohon maaf, saya ingatkan untuk isi daftar presensi di Soleta. Sudah belum? Iya, Bu, sudah. Oh ya sudah, makasih. Ya, ayo silahkan yang mau menjawab. Kenapa kok sendi bahu itu paling sering atau mudah sekali terjadi dislokasi? Mencoba menjawab, Ibu. Ya, dari tadi kok Mbak Intan aja, yang lain mana ini? Nggak tahu. Mungkin karena ekstremitas atas, khususnya tangan kan sering dipakai, jadinya Ya, sering terjadi dislok. kan dapat yang berbeda, silahkan, ayo. Saya Bu. Ya, Bu. Siapa yang perempuan dulu tadi? Cabita, ya. Silahkan, Mbak. Karena di sendi bahu itu kapsulnya itu nggak sekuat di hip gitu Bu. Jadi ligamennya itu lebih banyak yang di hip gitu. Ada yang tadi yang laki-laki. Ini Bu, di kavitas glionodalisnya itu hanya mencakup sepertiga dari kaputnya aja Bu, tidak bisa penuh kayak di 2/3 gitu. Ya, bagus. Ya, jadi yang mendekati benar itu adalah Mas Bima. Ya, jadi kavitas glenoidalis pada sendi bahu itu datar. Satu, enggak cekung. Kalau cekung, kemudian dimasuki kaput humeri, itu kan kaputnya kan kemudian seperti masuk ke dalam
lubang ya, sehingga kan menjadi stabil. Tapi karena kavitas glenoidalis itu dia relatif datar, kurang cekung, maka ini memudahkan untuk terjadi dislokasi. Ya. Kemudian juga pada daerah sendi bahu itu lebih terbuka. Kamu lihat di daerah bahu itu jauh lebih terbuka dibandingkan dengan misalnya sendi hip. Terbuka itu maksudnya ini ada kavitas glenoidalis, ada kaput jemeri, tapi di daerah sekitarnya itu kan lebih terbuka sehingga memfasilitasi untuk kaput jemeri itu keluar. Ya, memang yang di atas menciptakan anatominya secara itu. Jadi sebenarnya penyebab utama ya karena anatomisnya yang kurang mendukung. Ya. Itu makanya kenapa kok dislokasi sendi bahu itu paling sering terjadi. Dan dislokasi sendi bahu ke arah anterior itu ya sangat sering terjadi. Oke. Jadi kalau soal ligamen, sebenarnya ligamen itu stabilisator pasif ya. Kalau tidak terjadi cedera sebelumnya kan dia nggak ada masalah. Ligamen itu dia akan berfungsi untuk menstabilkan sendi ya. Tapi karena anatomisnya sudah tidak bagus ya, kemudian sangat terbuka, ini kan juga selalu berhubungan dengan anatomisnya, yaitu yang kemudian memicu sendi bahu untuk terjadi dislokasi. Ya, Mas Bima tadi bilang karena kavitas glenoidalis itu hanya sepertiga. Ya memang karena datar tidak cekung. Ya, sedangkan sendi hip itu sebenarnya sendi yang paling stabil dibandingkan dengan persendian-persendian yang ada di tubuh kita. Karena tadi cekung banget. Acetabulum itu dia hampir 2/3 lingkaran. Sehingga femoris itu masuk, sudah. Kalau sudah masuk kan untuk keluar kan susah. Karena memang secara anatomis seperti itu. Anda bisa bayangkan kalau yang maha di atas itu menciptakan sendi hip atau panggul seperti sendi bahu, apa yang akan terjadi? Orang mesti akan banyak mengalami masalah karena kan untuk menumbuh berat badan. Sehingga kalau sampai terjadi dislokasi, mesti problemnya semakin banyak ya, semakin susah penanganannya. Makanya yang dibuat menjadi agak tidak stabil adalah sendi bahu. Anda bisa bayangkan kalau sendi hip itu yang diciptakan seperti sendi bahu. Ya, mesti banyak orang mengalami problematik dislokasi pada sendi panggul yang rentetannya panjang, ya kan? Orang menjadi tidak bisa berjalan, tidak bisa mobilitas, otomatis. Kalau sendi bahu misalkan dia harus dimobilisasi, direposisi, kan dia masih bisa tetap beraktivitas, masih bisa jalan kemana ke sini, bekerja menggunakan tangan yang sehat dan sebagainya. Kalau udah kaki, ya orang mesti akan berhenti beraktivitas. Ya, oke. Kita lanjut ya. Dislokasi sendi ini dislokasi bahu ya. Kalau tadi dislokasi secara umum, ini dislokasi sendi bahu. Dislokasi sendi ini bisa terjadi ke arah anterior dan posterior. Tetapi yang sering terjadi adalah ke arah anterior karena memang yang lebih terbuka adalah daerah
anterior. Mekanisme terjatuh dengan tangan menyangga berat badan dengan posisi bahu eksternal rotasi maksimal. Jadi sudah jatuh menahan. Lengan yang dislokasi itu menahan berat badan, kemudian terjadi eksorotasi maksimal. Maka kita seperti membuka daerah depan. Ya, itu yang memicu terjadinya dislokasi bahu ke arah anterior. Pemeriksaannya adalah dari anamnesis, itu mesti pasien selalu ditanya nyeri bahu yang mesti kalau fasnya mesti tinggi. Ya, biasanya pasiennya tidak kuat untuk menggantungkan lengannya di samping badan. Dia mesti akan menyangga lengan yang bahu yang dislokasi ini. Jadi disangga, tangannya mesti disangga karena sangat kesakitan. Kemudian dari anamnesis mesti ada riwayat trauma. Dari inspeksi, Dari inspeksi biasanya tangannya selalu menyangga lengannya atau menggendong tangannya karena nyeri yang luar biasa. Kemudian bengkak pada daerah bahu. Ya, bengkak itu ya karena di sini ada tonjolan dari kaput jemeri. Ya, jadi kelihatan bahunya lebih besar dibandingkan dengan sisi yang sehat. Kaput jemeri dalam palpasi kaput jemeri bergeser ke depan sehingga bahu teraba ada tonjolan di bagian depan. Dari pemeriksaan ex foto memastikan diagnosis dislokasi. Kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan neurologis yang ringan untuk memastikan adanya kerusakan dari nervus accesoris. Bisa pemeriksaan dermatom untuk mengetahui perubahan sensibilitas. Kemudian bisa juga pemeriksaan gerak, ya. Walaupun pemeriksaan pada saat pasien pasca trauma ini biasanya juga nggak begitu mengenakkan pasien, ya. Ada pasien yang kemudian tidak mau disuruh menggerak-gerakkan jarinya. Padahal kita kan hanya pengen tahu apakah ada kelainan neurologis atau tidak. Ya, kemudian reposisi dislokasi itu harus di bawah anestesi karena pasiennya bisa kesakitan, bisa kemudian tidak sadarkan diri alias pingsan kalau tidak pakai anestesi. Sehingga penanganan ini harus di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Ya, reposisi ada dua macam. Yang pertama adalah metode Cocker. Ya, sebenarnya simpel semua reposisinya. Pasien posisi tidur telentang, berbaring ya, jangan tidur. Pasien berbaring telentang, bahu yang dislokasi bebas. Ya, mestinya ini bebas dari pakaian, ya. Kemudian dia berada di luar bed. Posisi fisioterapis berdiri di samping pasien, satu tangan memegang atas sendi siku atau proksimal sendi siku, satu tangan pada lengan bawah. Gerakannya pertama adalah traksi ke arah distal, kemudian dieksorotasikan maksimal. Pada saat eksorotasi maksimal ini biasanya akan terjadi gerakan masuknya kaput jemeri ke dalam kavitas glenoidalis. Kemudian diadduksikan maksimal dan terakhir posisi endorotasi, diendorotasikan. Jadi hanya ditarik ke arah distal, kemudian dieksorotasikan maksimal, ADD, endorotasi. Karena pasien di bawah anestesi, ini akan sangat memudahkan proses reposisinya, ya. Karena di bawah anestesi, otot-otot daerah bahu ini menjadi rileks. Kalau nggak di anestesi, kan tegang. Ini pasti akan kesakitan pasiennya. Kemudian juga agak susah misalnya ditraksi ke arah distal ini
pasiennya kesakitan, membantu. Kemudian metode Hipokrates, ini berbaring di lantai. Kalau tadi di bed, berbaring di lantai, terapis duduk di samping pada sisi yang dislokasi. Dengan long sitting, jadi duduk dengan kedua tungkai lurus. Maksudnya lututnya ekstensi. Dua tangan fisioterapis memegang tangan yang dislokasi. Satu kaki terapis diletakkan pada aksila pasien sebagai titik fulcrum. Gerakannya traksi dengan dua tangan ke distal, eksorotasi bahu sambil kaki menahan aksila sampai terasa bunyi glek. Glek itu artinya kaput masuk kembali ke kahung sendi. Kemudian diikuti dengan adduksi dan endorotasi. Ya. Jadi reposisi ini sebenarnya gampang, ya. Prosesnya kan juga mudah, hanya traksi, kemudian eksorotasi maksimal, kemudian kalau sudah terasa ada gelak sesuatu yang masuk, kemudian diduksikan endorotasi. Sebelumnya kita bisa cek apakah reposisi ini sudah benar atau belum dengan cara kita menggerak-gerakkan sendi bahu pelan-pelan. Jadi digerakkan ke arah fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, tapi nggak usah penuh. Hanya gerakan yang terbatas saja. Kalau bisa semuanya dilakukan dengan bebas, artinya gerakan bisa dilakukan tanpa hambatan, itu berarti dislokasinya sudah kembali normal. Tapi pada saat misalnya dilakukan gerakan fleksi, kok seperti ada yang membatasi, ekstensi seperti ada yang membatasi, itu biasanya belum kembali ke posisi awalnya. Kita bisa ulangi lagi dari awal. Karena pasien kan dalam anestesi, sehingga kita nggak perlu ketakutan pasiennya akan kesakitan atau tidak, karena pasiennya kan nggak sadar. Ya, kita bisa ulangi lagi dari awal sampai nanti dicek dislokasinya sudah kembali normal. Kalau sudah diikat, maksudnya diimobilisasi sementara, bisa digendong atau tangannya diplester di dada biar nggak gerak-gerak, kemudian dibawa ke ronsen foto, ke radiografi untuk dilakukan eksfoto. Kalau hasil eksfoto dislokasinya sudah kembali normal, baru kita imobilisasi menggunakan valvoperban. Imobilisasi dengan valvoperban dipertahankan antara 4-6 minggu. Untuk pasien remaja dan muda dipertahankan selama 6 minggu untuk menghindari recurrent dislokasi. Untuk pasien tua dipertahankan selama 4 minggu untuk mengurangi dampak kaku sendi yang berlebihan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Ya. Nah, kalau Anda nggak mau tanya, saya yang akan tanya. Ya. Anda tahu apa yang dimaksud dengan recurrent dislokasi? Tadi sudah saya singgung di PPT tadi. Ayo. Permisi, Bu. Ya. Izin bertanya. Izin bertanya. Ini saya kasih pertanyaan malah izin bertanya. Mohon Ya, maaf, Bu. Tadi jaringannya kurang anu, Bu. Ya, gimana, Mbak? Nggih, Bu. Jadi kan Ibu tadi menjelaskan bahwa sendi bahu itu lebih sering terkena dislokasi daripada sendi hip, Bu. Ya. Nggih. Tapi kan berarti jika begitu tidak
tidak menutup kemungkinan bahwa dislokasi itu bisa terjadi di sendi hip kan, Bu. Nah, itu Ya. biasanya pada kasus apa aja gitu, Bu? Kalau sendi hip itu bisa terjadi dislokasi kalau traumanya terlalu besar derajatnya. Jadi dorongannya terlalu kuat. Biasanya itu terjadi pada driver mobil, bukan driver ojek, bukan nanu ya. Jadi pengemudi mobil roda 4 atau roda lebih dari 4 itu kalau terjadi tabrakan dari depan, posisi driver kan selalu duduk dengan lutut fleksi, ya. Kalau sampai terjadi kecelakaan tabrakan dari depan, kemudian dashboard itu memberikan dorongan ke lutut pasien, ya, itu akan bisa menimbulkan dislokasi sendi hip atau sendi panggul. Ya, dorongan yang terlalu besar tadi itu yang memicu untuk terjadinya dislokasi sendi panggul. Nah, dorongannya ya derajatnya besar ya. Kalau hanya tabrakan tapi nggak begitu keras ya mungkin nggak sampai menimbulkan dislokasi panggul. Begitu ya. Bu. Berarti itu bisa terjadi dislokasi saja atau fraktur pun bisa juga, Bu. Bisa. Jadi kedua. Iya, kemungkinan bisa terjadi fraktur, kemungkinan bisa terjadi dislokasi, atau dislokasi dan fraktur bisa saja. Ya, Baik. cuman tadi ya biasanya kan kemudian akan diperiksa dengan eksfoto. Ya, rata-rata kalau mekanisme kecelakaannya seperti tadi, jadi tabrakan dari depan dengan depan, kemudian dashboard dari mobil itu memberikan dorongan ke lutut pasien dengan keras, ya itu bisa menimbulkan atau berisiko menimbulkan dislokasi hip. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, tadi recurrent dislokasi, ada yang tahu itu apa maksudnya? Itu kan istilah Inggris biasa. Recurrent itu berarti apa? Berulang. Iya, bagus. Dislokasi yang berulang. Kenapa kok dislokasi yang berulang? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Mungkin